emas akan naik 2 juta per gram. Karena apa? Inflasi. Dan saya pernah bicara di tahun 2021 supaya semua nyimpen emas dan US dollar. Dan ingat, emas, waktu itu saya khotbah juga, memberitahu di media sosial, dalam waktu dekat, itu saya ngomong di tahun 2023, emas akan tembus 1,5 juta. Sekarang sudah dekat, betul? Betul? Itu menunjukkan apa? Inflasi. Jelas? Tapi ingat, yang penting untuk menghadapi inflasi itu ketahanan pangan. Semua harus berkebun. Sehingga kemarin beberapa bulan yang lalu di Kementerian Pertahanan saya bicara sama kawan saya untuk disampaikan ke presiden yang akan dilantik supaya swasembada jagung untuk seluruh Indonesia. Karena untuk menghadapi ketahanan pangan. Jadi ingat saudara, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Edukasi rohani. Saya sudah ke Israel 3 kali dan gratis. 3 kali dan gratis. Nah, pertama kali saya ke Israel, waktu saya sekolah Alkitab, saya berharap dan punya cita-cita satu. Ingin merasakan ikan, namanya ikan Petrus. Yang ada di sekitar Danau Galilea. Saya pikir tuh ikan Petrus itu seperti ikan kerapu. Udah bertahun-tahun mengharapkan itu. Dan pada hari hanya di Danau Galilea langsung diceritakan ikan Petrus ada sebelum zaman Yesus. Ikannya ini. Kapan datangnya ikannya ada? Begitu, ini ikannya Petrus. Begitu saya lihat, pucat, ikan nila mujair. Jadi saudara, kalau saudara makan ikan nila mujair, berarti engkau sudah rasa Israel. Ikan apa saudara? Nah, Gerasa itu tempatnya gersang dan kering. Tempatnya apa saudara? Dan di situ ada kuburan-kuburan kuno. Pada waktu Yesus ada di Gerasa, ada orang kerasukan dan berkata, Yesus, Anak Elohim Maha Tinggi. Takut dan gentar. Sudah tahu bahwa setan juga percaya Yesus. Setan juga menyembah Yesus. Tapi setan tidak pernah bertobat. Jadi saudara ke gereja aktif tidak bertobat, berarti setan kedua. Ngomong sama sebelahnya, kamu setan bukan. Nah, dan berkata apa? Keluar dan pindah ke babi. Semua kasus kerasukan pasti ada penyebabnya, ada pemicunya. Tidak tiba-tiba langsung kerasukan. Semua kasus kerasukan pasti ada penyebabnya dan ada pemicunya. Tidak tiba-tiba langsung kerasukan. Pertama, kalau orang meyakini, mempercayai ada hubungan antara orang mati dan orang hidup, komunikasi antara orang mati dan orang hidup, maka orang tersebut paling mudah dirasuk. Makanya gejala sebelum kerasukan sering kejadian mimpi ketemu orang-orang yang sudah mati. Jelas? Kalau kita mati dalam Tuhan, detik itu juga kita ada di Firdaus untuk menunggu hari pembagian mahkota memerintah bersama Tuhan. Amin. Yang tidak dalam Tuhan langsung ke dunia orang mati, dunia bawah untuk menunggu hari penghakiman. Terpisah di antara orang hidup. Tahun 1997 saya mengalami kecelakaan. Saya naik motor dan nabrak truk. Dan karena kejadian itu sampai sekarang kalau lihat truk saya trauma. Kenapa? Pernah temangsang di bak truk gini. Dan roh saya dibawa sama seorang malaikat. Nah, dibawa ke satu tempat. Lantainya emas. Dan di situ ada tahta. Dan disitulah saya menghadap yang maha kuasa. Untuk diberitahu
masa yang akan datang untuk Indonesia sampai tahun 2035. 25 tahun sampai tahun 2035. Masa-masa yang akan datang. Di situ ditunjukkan hari-hari yang akan terjadi. Dan di situ pula tahun 1997 saya melihat anak saya. Saya menikah tahun 2004, tapi saya melihat istri saya hanya kelihatan rambutnya saja, itu tahun 97. Dan saya melihat anak saya perempuan, itu tahun 97, dan dia melihat saya gini, itu pada waktu di surga, hari-hari yang akan datang. Bayangkan, saya belum menikah, belum pacaran, sudah ketemu anak saya adalah. Dan anak perempuan itu tersenyum gini-gini. Saya tanya sama Yang Maha Kuasa, siapa dia? Itu anakmu di masa depan. Disitulah saya baru mengerti, hari-hari yang akan terjadi, dari awal sampai akhir dunia, sudah ada di sana. Di situ saya ditunjukkan tentang Indonesia, apa yang akan terjadi. Dan pada itu ditunjukkan, saya ditanya, apa yang kau minta akan kujawab. Saya tanya sama Tuhan, Tuhan, kapan engkau datang? Yesus berkata gini, engkau tidak perlu tahu masa dan waktunya. Yang perlu engkau tahu, aku menyertai umatku sampai kesudahan zaman. Maka sejak itu, kalau ada orang nubuat tentang akhir zaman, lembu merah atau lembu tua, terserahlah. Saya tidak peduli lagi. Karena Yesus berkata apa? Ingat, tidak ada seorang pun yang tahu. Hanya Tuhan yang tahu. Dan apa yang terjadi? Saya ditanya lagi, apa yang kau minta? Aku minta yang kedua. Jangan beliau kekayaan. Nanti kalau aku kaya, lupa siapa engkau. Dan jangan beliau kemiskinan. Karena orang miskin itu susah, modalnya nekat. Betul? Aku minta satu aja Tuhan. Cukup bisa beli apa-apa. Dan apa yang terjadi? Di surga nanti tidak ada nama Allah. Nama Yesus asli adalah Yeshua HaMashiach. Di sana ada namanya Yahweh, YHWH, Elohim. Dan waktu itu saudara, kembali engkau ke muka bumi. Saya hidup kembali. Dan membawa pesan itu, masa yang akan datang sampai 2035. Dan apa yang terjadi? Tahun 2001, waktu itu ajudan Megawati, Kolonel Edi Wibowo, menemuin saya di Pondok Indah. Waktu itu saya berkata sama Kolonel Edi Wibowo, bahwa Susilo Bambang Yudhoyono akan jadi presiden tahun 2004. Karena saya melihat tahun 1997, presidennya Susilo Bambang Yudhoyono. Langsung Kolonel Edi Wibowo berkata, itu tidak mungkin. Karena incumbent adalah Megawati. Dan saya adalah ajudan Megawati, di begitu. Dan kakak ipar saya adalah SBY. Dan kakak kandung saya Ani Yudhoyono. Tetapi kalau sampai kakak saya jadi presiden, manusia yang paling saya cari di muka bumi adalah Daud Tony. Karena satu-satunya manusia di muka bumi yang berkata SBY pasti jadi presiden tahun 2004. Dan apa yang terjadi? Begitu SBY jadi presiden, langsung Kolonel Edi Wibowo nemuin saya, dan saya diminta untuk ngawal presiden. Dan saya menjaga presiden secara senyap dan rahasia. Selama berapa lama? 10 tahun. Setelah 10 tahun, saya resign. 2014 saya berhenti. Dan tahun 2021, saya dipanggil ada di Binagraha untuk ketemu Jenderal Muldoko, Kepala Staf Presiden. Itu di Binagraha, dia ngomong sama saya tentang masa depan Indonesia, tentang Wapres dan Capres. Waktu itu saya bicara sama Kepala Staf Presiden, bahwa nanti di tahun 2024, Cawapresnya adalah Gibran Rakabumi. Itu tahun 2021. Saya mau tanya, siapa yang pernah melihat media sosial tentang Gibran, saya bicara 2022, angkat tangan coba. Itu saya bicara di Kepala Staf Presiden tahun 2021. Waktu itu Jenderal Muldoko berkata demikian, orang mungkin tidak bisa mas, karena undang-undang mengatakan harus di atas usia 40.
Saya berkata sama Jenderal Muldoko, yang Maha Kuasa sudah memperlihatkan saya bahwa nanti Wapres tahun 2024, kunci kemenangan, calon terkuat namanya ini. Dia berkata, tidak mungkin. Dan tahun 2022, tepatnya di gedung AH Nasution, Kementerian Pertahanan, lantai 9. Waktu itu ada Mayor Jenderal Glenny Karupan, timnya situ. Saya berkata sama dia, Glenn, percaya sama gua. Di tahun 1997 saya melihat Wapresnya adalah seorang anak muda dan wajahnya seperti ini. Dan itu namanya Gibran Rakabumi Raka. Waktu itu langsung gini, Mas, enggak bisa. Kenapa enggak bisa? Karena ingat umurnya. Dan saya melihat tahun 1997 bahwa nanti MK akan memutuskan minimal pernah menjabat pejabat publik. Jawaban MK keputusannya seperti itu. Makanya sebelum Pilpres saya khotbah di tempat ini, calon terkuat Gibran. Betul? Yang masih ingat angkat tangan coba. Dan itu sudah saya bicarakan tahun berapa? 2022 di Kementerian Pertahanan, lantai 9 gedung AH Nasution. Nah, boleh cek semua. Nah, dan apa yang terjadi? Waktu saya ngomong demikian, tidak ada yang percaya. Nah, tahun 2023 saya dipanggil kembali, ngobrol lagi di Kementerian Pertahanan. Saya bicara, nanti presidennya militer. Siapa? Prabowo. Wapresnya siapa? Gibran. Tetapi saya tidak boleh ngomong di publik. Kenapa? Saya ngomong calon terkuat militer 95%, Gibran calon kuat. Karena kalau saya ngomong di media sosial, ditangkap saya. Bawaslu. Nah, saya ngomong 95% aja. Tapi di Kementerian Pertahanan saya berkata, presidennya ini, wapresnya ini, pasti terjadi. Makanya tahun 2023 langsung saya khotbahkan, capres militer, wapres Gibran. Masih ingat, saudara? Coba angkat tangan, saudara. Itu tahun 2023 di media sosial semua, saudara. Dan sampai terjadi 2024 begitu MK memutuskan masuk bursa cawapres. Langsung saya ditelepon dari Kementerian Pertahanan. Mas, 1 atau 2 putaran, aku belum lihat. Aku hanya lihat cawapresnya ini, presidennya ini. Oke. Begitu selesai, dek, menang Prabowo Gibran. Telepon lagi saya, dilantik enggak? Aku enggak lihat juga. Yang penting aku ngelihatnya ini. Nah, ya pasti dilantik lah. Nah, di situ saya memberitahu akan terjadi resesi ekonomi di Indonesia. Dan saya bicara itu sejak tahun 2021. Resesinya adalah puncaknya di tahun 2025. Dan inilah awal dari resesi. Yang jadi pertanyaan, Palangkaraya gimana? Aman semua. Ingat, Palangkaraya tidak terasa resesi ekonomi karena alamnya, tanahnya luas. Kalau mau makan susah, mudah. Modal pancing, cari ikan. Ingat saudara, resesi ekonomi hanya akan terasa berat pada waktu di Jakarta. Di Palangkaraya hanya akan terasa harga-harga pangan naik. Jadi intinya satu, dari tahun lalu saya berkata semua harus berkebun. Masih ingat? Yang masih ingat angkat tangan semua. Nah, sudah waktunya semua berkebun. Karena akan terjadi resesi ketahanan pangan, resesi pangan itu akan terjadi 5 tahun lagi. Jadi semua harus disiapkan semuanya. Dan perlu tahu, ini penting untuk saudara, yaitu puncaknya di tahun 2035. Tahun berapa saudara? Cina menguasai ekonomi seluruh Indonesia. Yang tidak bisa dikuasai Cina, ingat salah satunya apa? Palangkaraya. Kenapa? Karena ada hukum adat dan pembatasan hak
hak kepemilikan tanah. Ini membuat Palangkaraya aman di tahun 2035. Dan ingat, bisnis apa yang tetap bertahan? Pertama adalah pertanian perkebunan. Jadi sekarang generasi sekarang, ini pesan penting untuk saudara. Untuk menghadapi tahun 2035, bisnis yang akan bertahan seterusnya adalah perkebunan, pertanian. Jadi saudara semua harus bercocok tanam, kembangkan ketahanan pangan. Siapa yang setuju angkat tangan. Nah, dan perlu saudara tahu, tahun ini dikatakan generasi Z, betul? Tahun depan adalah generasi Alpha, awal. Semua dimulai dari nol lagi. Nanti generasi berikutnya, generasi saat ini, dan generasi ke depan, tahun depan, hanya mengharapkan 4. Warisan, hibah, wasiat, dan dimodali orang tua. Ngomong sama sebelahnya, anak-anaknya, ingat itu. Jadi ingat, kenapa? Karena perpajakan akan diperketat. Lulus sekolah, punya uang 2 miliar, ditanya, kamu kerja apa? Penghasilan dari mana? SPT-mu apa? Aliran dana dari mana? Itu yang dicek semua mulai tahun depan. Maka saya beritahu, tahun depan adalah apa? Generasi Alpha. Apa saudara? Siapa yang setuju angkat tangan saudara? Memulai dari nol. Makanya sejak tahun 2021 semua saya suruh untuk apa? Beli tanah semua. Untuk apa? Untuk mempersiapkan generasi Alpha. Jelas? Jelas? Jadi ingat, anak-anak semua harus baik-baik sama orang tua. Ingat, yang modali siapa? Siapa yang setuju orang tua angkat tangan. Dan ingat saudara, itu akan terjadi tahun depan. Generasi apa saudara? Alpha. Z kembali lagi, 0, Alpha. Karena semua dilihat, perpajaanmu di mana, persaingan tambah ketat. Tapi untuk Palangkaraya aman. Kedua adalah perikanan peternakan. Jadi saudara semua harus siap-siap untuk mengembangkan perikanan dan peternakan. Jelas saudara? Minimal ternak lele. Jelas? Atau ikan nila seperti di Israel. Siapa yang setuju angkat tangan adalah? Jadi ingat, perikanan dan apa adalah? Peternakan. Ingat, waktu Cina menguasai ekonomi Indonesia, hanya 4 yang akan bertahan seterusnya adalah. Nah, dan yang ketiga, distribusi, logistik, dan toko besi. Kenapa? Karena SIM-nya harus SIM Indonesia. Bisnis kuliner tetap berjalan. Yang tidak berjalan adalah Chinese food. Karena yang aslinya datang. Asli sama KW tetap menang yang asli, betul? Betul? Aslinya apa? Datang. Jelas saudara? Jadi ingat, semua yang bisnis Chinese food harus siap-siap untuk masakan Nusantara. Jelas? Karena nanti di 2035, koki-kokinya dari Cina akan datang semua. Ingat, toko besi kenapa aman? Karena materialnya gunung dan di dalam negara Indonesia. Nah, dan yang keempat, tanah properti. Karena pembatasan hak kepemilikan asing. 4 inilah yang akan bertahan seterusnya. Jadi saudara siap-siap sekarang semua. Untuk apa? Minimal nanam alpukat atau duren. Waktu Cina menguasai ekonomi Indonesia, ingat alpukatnya berbuah. Betul? Saya setuju angkat tangan. Jadi minimal nanam apa? Jadi ingat saudara, 2035 apa yang akan dikuasai Cina? Yang pertama, IT akan dikuasai Cina. Kedua, industri metal, logam. Contohnya nikel. Setelah itu otomotif. Setelah itu aluminium, besi baja.
industri itu semua akan dikuasai Cina. Jadi saudara semua harus siap semua waktu Cina menguasai ekonomi Indonesia. Jelas? Tekstil, garment akan dikuasai Cina. Dan itu akan terjadi di tahun 2035. Jadi sebelum itu datang, engkau harus siap. Tapi untuk Palangkaraya, aman. Kenapa aman? Tanahnya luas. Tepuk tangan untuk Palangkaraya. Tapi ingat, sebelum itu terjadi, persiapkan semuanya. Siapa yang setuju angkat tangan darah? Jadi semua sudah apa? Ketahanan pangan berkebun semua. Saudara tahun depan tidak usah ke Jakarta, karena Jakarta resesi darah. Terasa berat darah. Tetap di Palangkaraya, tetap makan ikan papuyuh, betul? Aman-aman baik. Ngomong sama sebelahnya, semua aman. Pak, akan terjadi enggak kerusuhan 98? Tidak. Untuk Palangkaraya aman, tidak ada kerusuhan. Untuk politik, kenapa? Ingat, pendemonya dikirim ke sini biaya terlalu mahal. Ongkos pesawat, ongkos tiket kapal. Dan ingat, kondisi negara kita tidak akan terjadi kayak 98. Kenapa? Karena BI independen. Beda dengan tahun 98. BI dikontrol oleh pemerintah, oleh presiden. Sekarang udah beda. Lebih independen yaitu apa? Ada OJK, ada LPSK, dan semua tertata dengan baik. Jadi ingat saudara, Indonesia aman. Tapi ingat, tahun depan perpajakan diperketat, sehingga mulailah generasi Alfa. Ingat saudara, Z balik ke apa? Alfa. Tapi ingat saudara, untuk Palangkaraya semua aman. Tahun depan resesi ekonomi. Saya sudah pernah bicara supaya semua nyimpen emas. Masih ingat? Tinggi-tinggi. Ingat, berapa tahun lagi emas akan naik 2 juta per gram. Nanti yang menikah tidak pakai cincin emas, tapi cincin aluminium. Cincin apa saudara? Penting tahan lama. Jelas? Ingat, berapa tahun lagi emas akan naik 2 juta per gram. Karena apa? Inflasi. Dan saya pernah bicara di tahun 2021, supaya semua nyimpen emas dan US dollar. Dan ingat, emas, waktu itu saya khotbah juga, memberitahu di media sosial, dalam waktu dekat, itu saya ngomong di tahun 2023, emas akan tembus 1,5 juta. Sekarang sudah dekat, betul? Betul? Itu menunjukkan apa? Inflasi. Jelas? Tapi ingat, yang penting untuk menghadapi inflasi itu ketahanan pangan. Semua harus berkebun. Sehingga kemarin beberapa bulan yang lalu di Kementerian Pertahanan, saya bicara sama kawan saya untuk disampaikan ke presiden yang akan dilantik, supaya swasembada jagung untuk seluruh Indonesia adalah. Karena untuk menghadapi ketahanan pangan. Jadi ingat saudara, saya percaya saudara memelihara, pasti Tuhan pelihara saudara, dan peliharalah dengan baik petunjuk ini, yaitu apa? Berkebun, beternak. Siapa yang setuju angkat tangan darah? Jelas? Jelas? Karena itu akan terjadi 5 tahun lagi. Dan ingat, 5 tahun ke depan, ikutin saya semua, 5 tahun ke depan. Ikutin saya semua, 5 tahun ke depan. Kita semua akan kembali ke manual, yaitu ke offline semua. Kenapa? Ada titik jenuh di online. Misalnya pesan sepatu sepasang, dikirim kanan semua. Nah, ingat, akan kembali nanti ruko-ruko, restoran-restoran, mall semua, kembali ke manual semua. Itu 5 tahun ke depan. Ada namanya titik jenuh.
Jelas? Titik apa saudara? Kembali ke semula lagi. Dan ingat saudara, saudara harus persiapkan untuk generasi alfa ini. Yaitu apa? Ketahanan pangan. Saudara yang punya tanah-tanah di kampung-kampung, ditanemin semua adalah. Karena apa? Karena itulah yang akan bertahan seterusnya. Jelas? Jelas? Durian, apokat, semua tanaman keras yang jangka panjang, tanam semua. Nangka, tanam semua adalah. Karena nanti dunia mengalami krisis apa? Pangan 5 tahun lagi adalah. Nah, jadi ini pesan ini saya sampaikan saudara supaya saudara siap-siap waktu badai datang. Seperti waktu corona, waktu itu tahun 2019, saya sudah berkhotbah bahwa terjadi badai ekonomi di tahun 2020. Orang tidak percaya. Begitu terjadi badai ekonomi berhenti gara-gara apa? Corona, betul? Nah, sekarang saya nyampaikan pesan untuk saudara-saudara semua untuk siap-siap 5 tahun ke depan dan tahun 2035. Saya hanya menyampaikan pesan terakhir itu. Pak, setelah 2035 gimana? Belum dapat petunjuk selanjutnya. Nah, ada yang tanya sama saya, Pak, nanti presidennya 2029 siapa? Dalam waktu dekat sebelum pemilihan sudah saya kasih tahu semua. Tapi yang jelas satu, sekarang apa? Bertahan. Dan pesan saya juga katakan apa? Jangan utang bank. Masih ingat? Ya masih ingat, angkat tangan saudara. Karena kondisi ekonomi seperti ini sampai tahun 2026. Jelas? Bertahan. Apa saudara? Nah, ekonomi akan bergerak seluruh Indonesia itu tahun 2027. Jadi saudara betul-betul bertahan di sini. Nah, itu petunjuk yang saya sampaikan untuk saudara semua supaya siap menghadapi sebelum datang akan terjadi. Nah, pertama, orang bisa kerasukan, ada penyebabnya. Apa saudara? Mempercayai ada hubungan antara orang mati dan orang apa? Hidup. Dan yang kedua, akar pahit, kecewa, dendam. Apa saudara? Jadi orang akar pahit, kecewa, dendam itu paling mudah kerasukan. Maka banyak sekali kasus waktu dilayani konseling tiba-tiba kerasukan. Nah, akar pahit, kecewa, dendam. Nah, makanya kalau ada orang kerasukan harus dikasih tahu dulu apa penyebabnya, harus tahu saudara. Kalau enggak akan mengalami kerasukan berulang-ulang. Harus diputus mata rantainya dulu. Yesus berkata, kalau engkau mengampuni, Bapamu pun mengampuni. Kalau engkau tidak mengampuni, Bapamu tidak mengampuni. Pengampunan kunci pemulihan. Amin. Amin. Jika ada orang kerasukan harus ingat apa dulu penyebabnya. Ketiga, orang yang takut setan paling mudah kerasukan. Siapa yang berani sama setan? Angkat tangan. Setan di luar berkata, dites nanti. Ingat, orang yang takut setan pasti ketemu setan. Jelas? Nah, kenapa ada kerasukan massal? Ada satu yang kerasukan, orang takut megang, masuk. Keempat, orang yang suka marah-marah paling mudah kerasukan. Ibu, nanti suami yang ngomong, mami ingat, kerasukan, hati-hati. Jadi orang yang suka marah-marah mudah apa? Kerasukan. Nah, yang kelima, orang yang suka menyendiri. Apa saudara? Jalan sendiri, makan sendiri, lama-lama apa? Bicara sendiri. Jelas? Jelas? Makanya kalau orang bertapa itu di hutan, di gua, atau di kuburan. Tidak ada orang bertapa di diskotik bertapa. Tidak ada. Jadi kalau orang menyendiri hati-hati, paling mudah Kelima, orang yang suka melukai diri sendiri. Bentur-benturkan kepala, mukul-mukul badan sendiri. Melukai diri sendiri baru puas. Itu paling mudah untuk dirasuk. Jelas? Paling mudah apa saudara? Dirasuk. Nah, yang keenam, orang yang suka ngalamun pikiran kosong, bengong gini. Lama-lama gini-gini. Jelas? Paling mudah di apa?
rasul. Yang ketujuh, orang yang suka ngundang-ngundang roh, manggil-manggil roh. Nah, itu paling mudah di rasul, pegang-pegang jimat. Nah, yang kedelapan, orang yang suka musik metal rock dunia. Nah, bukan lagu rohani, tapi rock, metal dunia. Lagu itu adalah pesannya, itu yang penting. Tuhan juga pakai musik. Tuhan bertata di atas pujian. Tapi setan juga pakai musik. Jadi hati-hati di sini. Nah, saudara, kalau ada orang kerasukan, jangan tanya setan. Demi nama Yesus, siapa namamu? Setan itu penipu, kenapa ditanyain? Betul. Waktu Yesus ada di Gerasa, siapa kamu? Legion. Arti legion itu banyak, 2000 sampai 4000. Kalau Yesus mengusir setan, tanya satu-satu. Minimal di ayat ini ada 2000 nama. Siapa kamu? Legion. Keluar. Pindah ke babi. Kenapa pindah ke babi? Ada rahasia penting di sini. Pertama, supaya kita tahu dan Yesus memberitahu pada kita bahwa setan betul-betul ada. Antara manusia dan hewan tidak ada hubungan. Waktu roh itu masuk, babi pun kerasukan. Jelas? Jelas? Dan yang kedua, untuk mematahkan legenda, setan takut minyak babi. Peradaban tertua di dunia itu adalah Mesir, Cina, dan Yunani. Kepercayaan setan takut minyak babi itu sudah ada ribuan tahun sebelum Yesus. Dan sampai sekarang masih ada. Untuk penolak bala penangkal ilmu hitam, kepala babi ditaruh di tengah rumah. Dan yang kedua, setiap pintu-pintu diolesi minyak babi. Waktu keluar rumah dikasih minyak babi, jadilah babi goreng. Karena semua udah babi. Nah, saudara ingat, setan tidak takut minyak babi. Buktinya apa? Sak babi-babinya dimasukin, betul? Nah, mematahkan mitos legenda. Dan kalau ngusir setan jangan keliru. Suatu kali ada orang punya jimat keris, lekuk 9. Waktu hamba-hamba Tuhan mau doakan pendeta-pendeta, doanya gini, dalam nama Yesus, setan keluar. Ingat, arti di dalam itu masuk. Keluar, tidak keluar-keluar, kerisnya berdiri gini. Pendetanya bingung, saya dipanggil, ingat kalian salah mengucapkannya. Harusnya apa? Demi nama Yesus. Ingat saudara, di pengadilan, demi ketuhanan yang Maha Esa. Betul? 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 Dan ingat, pedang demi nama Tuhan dan demi Gideon, itu ada di kitab Hakim-Hakim. Arti di dalam adalah apa? Dalam kehendak Tuhan, dalam rencana Tuhan, dalam otoritas Tuhan, dalam pelindungan Tuhan. Yesus berkata, berdoalah dalam namaku, artinya permohonan. Betul? Betul? Pelindungan dalam kuasa darah Yesus dan dalam namanya. Nah, kalau ngusir setan itu bukan dalam, tapi demi. Apa saudara? Pak, kalau doa makan gimana? Jangan demi, itu namanya perang manasi. Saudara. Berkati makanan ini, berkati minuman ini, sucikan di dalam nama Tuhan, dalam kuasa Tuhan, dalam otoritas, dalam kehendak, dan dalam rencana Tuhan. Amin. Dalam nama Yesus. Nah, kalau minyak urapan, sucikan minyak ini, berkati minyak ini benteng yang kudus. Artinya apa? Otoritas, kekuatan, benteng pelindungan. Itu apa? Di dalam nama Tuhan Yesus. Nah, kalau ngolesi minyak, ngusir setan, benteng Tuhan, setiap pintu, demi nama Tuhan. Nah, kalau orang sakit, dalam nama Yesus. Dalam kuasa pelindungan, dalam kuasa darah Yesus. Jadi ingat, jangan ngusir setan keliru. Setannya yang bingung, jelas? Arti dalam itu masuk, jelas saudara? Nah, jadi kalau ngusir setan saudara, demi nama Tuhan Yesus. Udah paham? Udah ngerti? Kalau doa makan, dalam nama Tuhan. Kalau doa tidur,
Tuhan Yesus lindungi kami semua, berkati keluarga kami semua, bentengi semua di dalam nama Tuhan. Ingat, demi sama dalam itu beda. Jelas? Jelas? Dan mulai hari ini sudah tidak perlu khawatir lagi. Mulai belajar untuk apa? Berkebun, bercocok, dan apa? Perikanan, peternakan. Minimal pelihara ikan apa? Dan ingat, itu yang akan bertahan seterusnya. Ibrani pasal 7. Ibrani pasal 7. Kristus dan Melkisedek. Sebab Melkisedek adalah Raja Salem dan Imam Allah yang Maha Tinggi, yang pergi menyongsong Abraham ketika Abraham kembali dari mengalahkan raja-raja dan memberkati dia. Kepadanya pun Abraham memberikan 1/10 dari semuanya. Menurut arti nama Melkisedek adalah pertama-tama Raja Kebenaran dan juga Raja Salem, yaitu Raja Damai Sejahtera. Ia tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersilsilah, harinya tidak berawal dan hidupnya tidak berkesudahan. Dan karena ia dijadikan sama dengan anak Allah, ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. Camkanlah betapa besarnya orang itu, yang kepadanya Abraham, bapa leluhur kita, memberikan 1/10 dari segala rampasan yang paling baik. Dan mereka dari anak-anak Lewi, yang menerima jabatan imam, mendapat tugas menurut hukum Taurat, untuk memungut persepuluhan dari umat Israel, yaitu dari saudara-saudara mereka, sekalipun mereka ini juga adalah keturunan Abraham. Tetapi Melkisedek, yang bukan keturunan mereka, memungut persepuluhan dari Abraham dan memberkati dia, walaupun ia adalah pemilik janji. Memang tidak dapat disangkal bahwa yang lebih rendah diberkati oleh yang lebih tinggi. Dan di sini manusia-manusia fana menerima persepuluhan, dan di sana ia yang tentang dia diberi kesaksian bahwa ia hidup. Maka dapatlah dikatakan bahwa dengan perantaraan Abraham dipungut juga persepuluhan dari Lewi, yang berhak menerima persepuluhan, sebab ia masih berada dalam tubuh bapa leluhurnya ketika Melkisedek menyongsong bapa leluhurnya itu. Kristus adalah imam yang lebih tinggi daripada Harun. Karena itu, andai kata oleh imamat Lewi telah tercapai kesempurnaan, sebab karena imamat itu umat Israel telah menerima Taurat, apakah sebabnya masih perlu seorang lain ditetapkan menjadi imam besar menurut peraturan Melkisedek, dan juga tentang dia tidak dikatakan menurut peraturan Harun? Sebab jikalau imamat berubah, dengan sendirinya akan berubah pula hukum Taurat itu. Sebab ia yang dimaksudkan di sini termasuk suku lain. Dari suku ini tidak ada seorang pun yang pernah melayani di Mezbah. Sebab telah diketahui semua orang bahwa Tuhan kita berasal dari suku Yehuda, dan mengenai suku itu Musa tidak pernah mengatakan suatu apapun tentang imam-imam. Dan hal itu jauh lebih nyata lagi jikalau ditetapkan seorang imam lain menurut cara Melkisedek, yang menjadi imam bukan berdasarkan peraturan-peraturan manusia, tetapi berdasarkan hidup yang tidak dapat binasa. Sebab tentang dia diberi kesaksian, engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Memang suatu hukum yang dikeluarkan dahulu dibatalkan kalau hukum itu tidak mempunyai kekuatan dan karena itu tidak berguna. Sebab hukum Taurat sama sekali tidak membawa kesempurnaan, tetapi sekarang ditimbulkan pengharapan yang lebih baik, yang mendekatkan kita kepada Allah. Dan sama seperti hal ini tidak terjadi tanpa sumpah. Memang mereka telah menjadi imam tanpa sumpah, tetapi ia dengan sumpah diucapkan oleh dia yang berfirman kepadanya, Tuhan telah bersumpah dan ia tidak akan menyesal, engkau adalah imam untuk selama-lamanya. Demikian pula Yesus adalah jaminan dari suatu perjanjian yang lebih kuat, dan dalam jumlah yang besar mereka telah menjadi imam, karena mereka dicegah oleh maut untuk tetap menjabat imam. Tetapi karena ia tetap selama-lamanya, imamatnya tidak dapat beralih kepada orang lain. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan,
yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat sorga, yang tidak seperti imam-imam besar lain yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri, dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya, ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Sebab hukum Taurat menetapkan orang-orang yang diliputi kelemahan menjadi imam besar, tetapi sumpah yang diucapkan kemudian daripada hukum Taurat menetapkan anak yang telah menjadi sempurna sampai selama-lamanya. Ibrani pasal 8. Imam besar perjanjian baru. Inti segala yang kita bicarakan itu ialah kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di sorga dan yang melayani ibadah di tempat kudus, yaitu di dalam kemah sejati yang didirikan oleh Tuhan dan bukan oleh manusia. Sebab setiap imam besar ditetapkan untuk mempersembahkan korban dan persembahan, dan karena itu Yesus perlu mempunyai sesuatu untuk dipersembahkan. Sekiranya ia di bumi ini, ia sama sekali tidak akan menjadi imam, karena di sini telah ada orang-orang yang mempersembahkan persembahan menurut hukum Taurat. Pelayanan mereka adalah gambaran dan bayangan dari apa yang ada di surga, sama seperti yang diberitahukan kepada Musa ketika ia hendak mendirikan kemah. Ingatlah, demikian firman-Nya, bahwa engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Tetapi sekarang ia telah mendapat suatu pelayanan yang jauh lebih agung, karena ia menjadi pengantara dari perjanjian yang lebih mulia, yang didasarkan atas janji yang lebih tinggi. Sebab sekiranya perjanjian yang pertama itu tidak tercatat, tidak akan dicari lagi tempat untuk yang kedua. Sebab ia menegur mereka ketika ia berkata, sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan dengan kaum Yehuda, bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Sebab mereka tidak setia kepada perjanjianku, dan aku menolak mereka, demikian firman Tuhan. Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu, demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka, maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan mereka tidak akan mengajar lagi sesama warganya atau sesama saudaranya dengan mengatakan, kenalah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku, sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Oleh karena ia berkata-kata tentang perjanjian yang baru, ia menyatakan yang pertama sebagai perjanjian yang telah menjadi tua, dan apa yang telah menjadi tua dan usang telah dekat kepada kemusnahannya. Ibrani pasal 9. Ibrani pasal 9. Tempat kudus di bumi dan di sorga. Memang perjanjian yang pertama juga mempunyai peraturan-peraturan untuk ibadah dan untuk tempat kudus buatan tangan manusia, sebab ada dipersiapkan suatu kemah, yaitu bagian yang paling depan, dan di situ terdapat kaki dian dan meja dengan roti sajian. Bagian ini disebut tempat yang kudus. Di belakang tirai yang kedua terdapat suatu kemah lagi yang disebut tempat yang maha kudus. Di situ terdapat mezbah pembakaran ukupan dari emas dan tabut perjanjian yang seluruhnya disalut dengan emas. Di dalam tabut perjanjian itu tersimpan buli-buli emas berisi mana, tongkat Harun yang pernah bertunas, dan loh-loh batu yang bertuliskan perjanjian, dan di atasnya kedua kerub kemuliaan yang menaungi tutup pendamaian. Tetapi hal ini tidak dapat kita bicarakan sekarang secara terperinci. Demikianlah caranya tempat yang kudus itu diatur. Maka imam-imam senantiasa masuk ke dalam kemah yang paling depan itu untuk melakukan ibadah mereka. Tetapi ke dalam kemah yang kedua hanya imam besar saja yang masuk sekali setahun, dan harus dengan darah yang ia persembahkan karena dirinya sendiri dan karena pelanggaran-pelanggaran yang dibuat oleh umatnya
dengan tidak sadar. Dengan ini, Roh Kudus menyatakan bahwa jalan ke tempat yang kudus itu belum terbuka selama kemah yang pertama itu masih ada. Itu adalah kiasan masa sekarang. Sesuai dengan itu dipersembahkan korban dan persembahan yang tidak dapat menyempurnakan mereka yang mempersembahkannya menurut hati nurani mereka. Karena semuanya itu, di samping makanan, minuman, dan berbagai macam pembasuhan, hanyalah peraturan-peraturan untuk hidup insani yang hanya berlaku sampai tibanya waktu pembaharuan. Kristus adalah pengantara dari perjanjian yang baru. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia, artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Karena itu ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan, sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Sebab di mana ada wasiat, di situ harus diberitahukan tentang kematian pembuat wasiat itu. Karena suatu wasiat barulah sah kalau pembuat wasiat itu telah mati, sebab ia tidak berlaku selama pembuat wasiat itu masih hidup. Itulah sebabnya maka perjanjian yang pertama tidak disahkan tanpa darah. Sebab sesudah Musa memberitahukan semua perintah hukum Taurat kepada seluruh umat, ia mengambil darah anak lembu dan darah domba jantan serta air dan bulu merah dan hisop, lalu memerciki kitab itu sendiri dan seluruh umat, sambil berkata, "Inilah darah perjanjian yang ditetapkan Allah bagi kamu." Dan juga kemah dan semua alat untuk ibadah dipercikinya secara demikian dengan darah. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Jadi segala sesuatu yang melambangkan apa yang ada di sorga haruslah ditahirkan secara demikian. Tetapi benda-benda surgawi sendiri oleh persembahan-persembahan yang lebih baik daripada itu. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam sorga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Dan ia bukan masuk untuk berulang-ulang mempersembahkan dirinya sendiri, sebagaimana imam besar setiap tahun masuk ke dalam tempat kudus dengan darah yang bukan darahnya sendiri. Sebab jika demikian, ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan. Tetapi sekarang ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapuskan dosa oleh korbannya. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi, demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Edukasi rohani.